Puluhan warga terlibat bentrok dengan Satpol PP dan petugas dari Polres Wakatobi dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Bupati Wakatobi. Warga memprotes lambannya penyaluran dana bantuan langsung tunai. Teman-teman sekalian, yang begitu Pak siapa? Bentrokan terjadi saat puluhan pengunjuk rasa menerobos masuk kantor Bupati Wakatobi yang dijaga ketat aparat Satpol PP dan petugas dari Polres Wakatobi. Pengunjuk rasa memprotes lambannya dana bantuan langsung tunai serta meminta transparansi anggaran. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang terlibat dalam bentrokan. Bentrokan juga terjadi di jalanan sekitar kantor Bupati. Kejar-kejaran antara pengunjuk rasa dan aparat terjadi karena pengunjuk rasa melempari aparat dengan batu. Satu pengunjuk rasa terluka. Pemerintah daerah menyatakan penyaluran bantuan sosial tunai tahap 2 sudah sesuai. Namun mereka mengakui penyalurannya sempat terlambat karena adanya perubahan data dari Kemensos. Hilang namanya itu tidak benar. Seharusnya yang benar adalah mereka itu datangnya di termen terakhir ini. Dan alhamdulillah hari ini kami dengan PT Pos itu sudah berembuk untuk membuat jadwal penyaluran ke desa-desa sebagaimana tahap pertama. Hanya memang kami sayangkan adik-adik itu sudah berapa kali kan ketemu dengan kami di ruangan asisten ini. Kami sampaikan bersabar karena di pihak kementerian mereka agak lambat mengirim data BNPA itu ke PT Pos itu karena mereka juga lagi memverifikasi. Penyaluran dana BLT tahap 2 sudah dimulai dilakukan oleh Dinas Sosial melalui kantor pos setempat ke penerima manfaat. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa Papua di Bali dibubarkan polisi dengan menyemprotkan water cannon. Aksi dibubarkan karena massa melanggar protokol kesehatan. Melanggar protokol kesehatan, aksi mahasiswa di depan gedung Konjen Amerika Serikat Denpasar, Bali dibubarkan petugas dengan mobil meriam air. Demo yang semula damai pun berubah menjadi ricuh. Jangan mengganggu arus lalu lintas. Mencegah kericuan berlanjut, sejumlah peserta unjuk rasa yang diduga sebagai provokator pun ditangkap polisi. Meski polisi telah berupaya membubarkan aksi ini, massa nekat kembali menggelar orasi. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan sejumlah tuntutan. Jangan mengganggu arus lalu lintas. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan yang melibatkan kelompok John K terhadap Nus K. Terdapat 18 reka adegan yang dilakukan John K dan anak buahnya di 3 lokasi berbeda. Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan penyerangan yang melibatkan kelompok John K terhadap Nus K. Lokasi pertama digelar di PT Adiawinsa Telecommunication and Electrical, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setidaknya ada 4 reka adegan yang diperagakan di lokasi ini. Reka adegan dimulai dari John K yang diperagakan peran pengganti menghubungi anak buahnya untuk mendatangi rumah Nus K di Green Lake City, Tangerang. Selanjutnya di lokasi kedua di Sports Center RCC, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para tersangka melakukan reka adegan mulai dari pertemuan sebelum aksi penyerangan dengan membagikan senjata tajam dan senjata api. Selanjutnya para tersangka masuk ke 6 mobil yang sudah disiapkan untuk melakukan aksi pembunuhan. Lokasi ketiga rekonstruksi digelar di perumahan Titian, Bekasi. John K dihadirkan langsung memerankan sejumlah reka adegan. John K memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nus K karena tersinggung dan merasa dilecehkan atas video yang diunggah anggota dari Nus K. Saksi John Renyaan datang bersama tersangka Revan Abdul Ghani, tersangka Garil Sedubun, tersangka Kola, tersangka Samuel Renyaan datang menemui tersangka John K di rumahnya dan terjadilah percakapan antara tersangka John K dan saksi John Renyaan.
Di mana John K mengatakan, kau tahu alamat Nus? John Renyahan menjawab, saya tidak tahu Bung. Kemudian John K menjawab, kau pernah dihubungi Nus? Tidak. John Renyahan menjawab, pernah Bung, waktu ulang tahun Bung Nus di Ancol. Lanjutannya? Dia baca isinya dulu. Pengkhianat itu, kalau hukuman bagi seorang pengkhianat apa? Mati. Pengkhianat itu hukumannya harus mati. Kalau pengkhianat itu hukumannya harus mati. Yang kencang sore. Pengkhianat itu hukumannya harus mati. Dari ketiga lokasi rekonstruksi terdapat 18 reka adegan yang dilakukan John K dan anak buahnya. Rekonstruksi dilanjutkan di Polda Metro Jaya sebagai lokasi pengganti di kawasan Kosambi karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat giat rekonstruksi terbatas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi akhirnya menangkap 7 pelaku tawuran antar warga yang menewaskan seorang remaja 16 tahun pada Jumat pekan lalu di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu, polisi menggelar rekonstruksi tawuran di Tambora yang juga menelan korban jiwa. MR yang telah ditetapkan tersangka masih diperiksa di Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Tersangka sebelumnya ditangkap di kediamannya Minggu sore kemarin. Saat penangkapan, polisi juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku dalam tawuran Sabtu dini hari lalu di kawasan Kebon Jahe Gambir yang menewaskan Muhammad Zaki Al-Fayas, remaja berusia 16 tahun. Meski didapati senjata tajam, tersangka membantah ikut membacok korban. Tuh 8 Bang. 8 orang. Yang nyerang lu, kelompok lu apa lu yang diserang? Kelompok obot. Kelompok lu diserang? Emang udah DM-an ya. Oh, udah janjian? Iya. Di mana janjian? Dari building. Pakai apa janjian? Handphone. Selain MR, polisi juga menangkap 6 pelaku lainnya di kediaman masing-masing di kawasan Petojo Binatu. Namun demikian, ke-6 pelaku masih berstatus terperiksa. Polisi juga masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang diduga ikut menganiaya korban. Tim Resmob dari Polsek Gambir melakukan penyelidikan. Ada 1 pelaku utamanya sudah tertangkap, 5 itu sudah kita tangkap juga, kita periksa. Tetapi dari keterlibatannya dia hanya ikut-ikutan. Nah ini masih kita tepakan, kita dalamin, dan suatu saat kapan kita panggil mereka akan hadir. Sementara itu, jenazah korban tawuran antar warga Muhammad Zaki Al-Fayas dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat Minggu kemarin. Sebelum meninggal, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan dan mendapat perawatan intensif selama beberapa jam. Namun nyawanya tidak tertolong. Lagi bangga-bangganya, lagi seneng-senengnya. Ibu korban tidak kuasa menahan kesedihan lantaran ditinggal putra tercintanya. Korban yang dikenal sebagai anak penurut dan disiplin ini harus tewas secara mengenaskan. Orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Para pelakunya, Bu? Ditangkap. Nggak manusiawi. Anak saya dibikin kayak binatang. Nggak mau apa-apaan. Anak saya lari. Aksi tawuran antar 2 kelompok warga terjadi di Jalan Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari lalu. Sekelompok warga menyerang kelompok warga lainnya dengan batu dan senjata tajam. Penyerangan yang membabi buta itu mengakibatkan 1 remaja tewas akibat sabetan senjata tajam. Korban saat itu tengah berjaga di lokasi bersama 3 rekannya dan langsung diserang sekelompok warga. Telepon genggam korban hilang dirampas para pelaku. Sementara sepeda motor korban juga nyaris dibawa kabur. Hingga kini belum diketahui penyebab tawuran antar warga ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tujuh adegan diperagakan dalam rekonstruksi tawuran yang menewaskan 1 orang di Tambora, Jakarta pada April lalu. Saat itu 1 orang meninggal dunia. Tersangka memperagakan adegan saling serang antara kelompoknya dengan kelompok lain yang menggunakan senjata tajam. Saat itu pertikaian terjadi antara kelompok pemuda Taman Sari dengan pemuda Tambora.
korban meninggal karena sabetan celurit yang mengenai paha korban. Dan kemarin kita juga sudah mendapatkan senjata tajamnya, sudah kita amankan, ikut tersangkanya, dan sekarang kita telah melakukan rekonstruksi kejadian perkara tawuran tersebut. Tersangka sempat buron 2 bulan setelah bentrokan. Akhirnya tersangka ditangkap di Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Sejumlah saksi mengatakan tawuran dipicu karena saling ejek antara tersangka dan korban di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.